Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Semoga Natal tahun ini menjadi awal hidup dan semangat baru bagi kita semua. Setelah selama 2 tahun dicengkram pandemi COVID-19. Selamat Natal 2021. Selamat menyongsong tahun baru 2022. Merdeka! Dalam merayakan Natal di tahun 2021 ini, kami Jemaat GPIB Tugu, Jakarta Utara, salah satu gereja tertua di Indonesia, memaknai Natal. Pertama-tama dalam terang tema Natal Ekumenis atau tema Natal PGI dan KWI tahun 2021, yakni cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan yang mengacu pada nas Alkitab dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22. Dan yang kedua dalam tema pelayanan lokal GPIB, yakni menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat masa depan bagi umat dan masyarakat, yang mengacu pada surat Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Tema Natal ini mengingatkan umat Kristiani dan jemaat GPIB pada khususnya pada nilai-nilai mendasar dan substansial dari peristiwa Natal Kristus itu sendiri, yaitu tindakan memberi. Tindakan yang tidak melulu berorientasi pada diri sendiri, melainkan juga kepada sesama. Badai COVID-19 yang membawa dampak kesehatan, dampak ekonomi yang dahsyat bagi masyarakat, bisa dibilang membuat kehidupan umat manusia nyaris kembali diliputi oleh kegelapan dan kekelaman. Namun tetap saja ada hal positif yang menjadi kontribusi berkat dari merebaknya COVID-19 tersebut dalam kehidupan bergereja pada umumnya, yakni bahwa dalam berkelindan dengan pelayanan sesehari, gereja yang selama ini terkesan sebagai gerejanya orang tua dan kurang memberi ruang karya kreativitas bagi kaula muda, dipaksa untuk melibatkan kaum muda, generasi milenial yang memang sangat akrab dan kondusif dengan teknologi informatika dan berbagai gadget, untuk dilibatkan secara penuh dalam menopang pelayanan berjemaat untuk ikut serta mengembangkan pelayanan yang kreatif dan inovatif melalui sumber daya insani muda, mereka yang mumpuni dalam bidang IT, sebagaimana tuntutan dari revolusi industri 4.0 yang berbasis pada teknologi digital. Sebagaimana tema Natal Badan Kebudayaan PDI Perjuangan 2021, temanya tunjukkan cahayamu dalam indahnya kebinekaan, maka walau ibarat secerah cahaya bagai lilin-lilin kecil yang bersinar dalam pekatnya kegelapan dunia, namun bersama dengan para pemuda gereja, kita diamanatkan untuk wajib selalu membawa spirit dan makna Natal bagi sesama dalam kasih persaudaraan serta dalam kesetiakawanan sosial yang konkret. Anak muda Kristen harus juga mampu semakin berkreativitas dengan tetap memelihara nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh para leluhur kita agar memasuki era revolusi industri 5.0 yang berbasis pada sumber daya insani. Para muda-mudi Kristen penuh percaya diri dan tangguh hadir menjadi agent of change yang memberikan inspirasi dan menjadi motivator di negeri tercinta ini dengan kreasi-kreasi kreatif dan kontekstual yang bermanfaat agar kita tidak tertinggal dalam kehidupan yang monoton atau tergerus budaya asing. Sepatutnya lah dalam merayakan Natal pada masa pandemi COVID-19 ini, kita selalu tanamkan sense of solidarity dalam diri kita dan juga dalam diri generasi muda kita untuk dapat berbela rasa bahwa apapun suku bangsa, agama, dan latar belakang pendidikan dan latar belakang sosialnya, namun kita adalah satu, adalah saudara. Bahwa sebagai saudara kita tengah menghadapi musuh bersama,
yakni pandemi COVID-19, kemiskinan, dan roh pemecah, serta penghilangan budaya Nusantara kita. Pemuda penerus bangsa, jadilah terang yang senantiasa membawa pengharapan yang tidak sia-sia dalam Kristus Yesus. Sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu pun hadir secara nyata dimanapun, kapanpun, dan bagi siapapun. Salam damai Indonesia. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Sobat BKN sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh sukacita, terutama dalam merayakan Natal dan juga Tahun Baru tahun 2022 nanti. Senang sekali saya Yustin Sila dapat menyapa Sobat BKN sekalian dalam acara kita kali ini, yaitu Talk Show Milenial Inspiratif BKN PDI Perjuangan dengan mengusung tema Tunjukkan Cahayamu bersama Indahnya dalam Kebinekaan. Nah, tentunya dengan tema yang menarik ini, kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa, masih muda, keren sekali, dan tentunya sudah banyak berkarya di masyarakat dan juga dalam bidang sosialnya. Nah, seperti apa obrolan kita? Langsung saja ikuti saya. Halo Bu, gimana kabarnya? Baik. Baik ya, saya izin buka masker. Siap. Iya. Gimana situasi hatinya saat ini? Mungkin lagi moodnya lagi enak ya? Lagi panas. Oh, lagi gerah, makanya buka masker ini. Panas. Baik Bung, langsung saja. Mungkin banyak orang di luar sana sudah tahu ya Bung, ini kan sosok anak muda yang sudah banyak berkarya, sudah banyak memberikan inspirasi, terutama melalui Indonesia Next Leader-nya. Mungkin ceritakan kepada kami gimana sih Bung memaknai tema Natal kita di acara ini, yaitu Tunjukkan Cahayamu. Silakan ceritakan kepada kami gimana Bung memaknai tema tersebut. Yap. Makasih ya udah dibilang bisa memaknai anak muda juga, menjadi inspirasi segala macam. Ya, sebenarnya basically kita bukan di ada beberapa yayasan yang kita bina, gitu, dan itu memang dekat sama anak muda ya. Karena kita tahu ya, bahkan on Bible juga delivery nabi ke nabi berikutnya kan pada saat masih muda nih. Betul. Ada pola pembinaan, terus habis itu deliver ya. Raja-raja juga seperti itu. Atau historical bumi ini juga seperti itu kan. Jadi itu nggak bisa dipungkiri kalau kita bikin di Indonesia Next Leader itu, atau misalnya di beberapa yayasan yang kita bina kayak Kun Humanity, terus habis itu ada Life for Veterans yang kita bikin juga. Nah, itu berusaha untuk mendeliver anak muda itu bisa do something. Memang dari awal sebelum memulai yayasan tersebut memang konsepnya pengen ke anak muda ya? Yes, correct. Ya, konsepnya ke anak muda. Saya masih muda juga kan? Oh, karena masih muda ya? Atau merasa masih muda lah. Tapi mungkin gini, Justin, apa namanya? Ada beberapa historical yang pernah saya alami, atau beberapa dari teman-teman anak muda ini punya senior, atau misalnya orang tua kita lah, mungkin yang merasa kalau delivery antara yang tua ke yang muda itu sering lag. Betul sekali. Ya, jadi itu bisa mengakibatkan norma berubah, bisa mengakibatkan paradigma berubah, bisa menciptakan kultur baru juga. Betul. Gitu, ketika delivery itu nggak ada. Nah, kita berusaha dengan beberapa gerakan atau yayasan, atau bahkan pun ruang-ruang usaha yang kita bikin yang men-encourage anak muda itu berusaha untuk delivery antara yang sebelumnya sama yang setelahnya itu bisa klik nyambung gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan tema kita sekarang ya sebenarnya nggak jauh-jauh ya. Mungkin karena because we are Christian, kita bicara tentang garam dan terang gitu. Ya, kita berusaha untuk walaupun anak muda sekarang ini atau Indonesia sekarang ini jangan lagi dilihat cuman sebatas sekularismenya saja. Ada rohani, ada sekuler, itu harus dua hal yang harus saling berkaitan tuh. Dunia sekuler sama dunia rohani itu harus
harus seimbang harus juga seimbang, ya. kan gitu. Terus Jadi, bagaimana anak muda yang bisa menerima nggak sih deliver atau cahaya dari Bungnya sendiri? ya, Bisa ini, keterima nggak? Iya, anak muda ini unik ya Justin ya. Ya betul. Saya juga unik soalnya. Waktu saya mungkin katakan waktu SMA atau apa namanya berangkat ke kuliah gitu, itu pertentangan sama keluarga itu kan tinggi banget ya. Pertentangan sama keluarga tinggi, lingkungan kadang-kadang kita butuh waktu untuk bisa adaptasi segala macam. Patah hati bisa nyari pelampiasan, ya kan, orang tua misalnya ada problem kita ini terus akses untuk mendapatkan itu mudah sekali. Ya, betul. Jadi setelah kita melakukan riset, sebenarnya aksesibilitas anak muda terhadap hal yang bersifat duniawi itu mudah. Tapi aksesibilitas anak muda untuk sesuatu yang lebih mungkin lebih profesional, lebih mengarahkan kepada perubahan paradigma berpikirnya ini kadang-kadang jauh minim sekali juga ya. Gitu. Nah, diuntungkan dengan era sekarang ini era digital segala macam. Jadi sekarang ini pertarungannya di situ karena hal yang bersifat duniawi tadi itu atau hal yang bersifat mudah sekali diakses itu juga difasilitasi oleh internet sekarang. Gitu. Artinya memperberat juga ya. Contoh misalnya, baru-baru ini kita lihat di internet, orang bisa jualan narkoba by internet. Betul. Bisa loh, Justin, sekarang ini. Atau apa namanya itu, kita bandingkan misalnya, saya punya gerakan misalnya energi desa gitu ya. Masa untuk gerakan energi desa ini lebih susah untuk mendapatkan aksesibilitas informasinya daripada kita mengakses film-film nggak benar gitu misalnya. Betul. Ini harusnya di-balancing karena kita nggak bisa lawan. Betul. Memang dengan perkembangan teknologi sekarang ini manusia bukan berteman dengan manusia lagi. Iya, gitu. Dengan internet, dengan dunia maya. Dan ketika kita bikin proxy atau kita bikin security, itu ternyata banyak juga yang nembus kan. Jadi lebih bagus cara paling efektif kalau menurut saya memang dibikin proxy is one thing. Tapi diperbanyak dan dipermudah akses yang bagian ini. Jadi kemudahan kita untuk mengakses hal yang negatif itu harus diimbangi dengan hal yang positif, harus 3 kali atau 4 kali lipat lebih mudah untuk mengaksesnya. Zaman saya dulu untuk mencari beasiswa itu susah banget, Justin. Sekarang itu mudah. Zaman itu zaman tahunan berapa? Tahun berapa kira-kira? Tahun 98, tahun 99, tahun 2000. Ya, 2000 dari mulai tahun 90-an ke 2005-an susah banget. Betul. Tapi sekarang itu one click bisa dapat atau datang ke beberapa posko lah katakan, atau misalnya kedutaan atau datang ke university, either itu swasta ataupun negara yang punya gitu kan. Itu mudah sekali untuk mendapatkan. Betul. Beasiswanya sudah banyak, cuma sumber dayanya banyak yang belum memenuhi. Iya. Sepertinya seperti itu ya. It's one thing juga It's gitu one thing kan. jadinya. Ternyata ketika ini dibuka secara luas, ada problem baru. Problem barunya ini siap nggak nerima keterbukaan itu gitu. Dia adaptif lagi nggak dengan hal yang positif tadi, atau ketika dia nggak sanggup balik lagi ntar ke hal yang negatif gitu mungkin. Terus sejauh ini mungkin di Indonesia Next Leader-nya atau di yayasan-yayasannya Bung, bagaimana antusias dari anak muda? Apakah memang banyak yang mau bergabung? Mereka gila sih kalau menurut saya. Antusiasnya luar biasa. Ya, kalau kita lihat dari data juga kan, data sekarang itu kan kita bonus demografi lah. Terus habis itu jumlah centennial, millennials itu even third time from the baby boomers. Kayak misalnya usia 40 ke atas ini jumlahnya itu udah dibandingkan sama yang muda. Kalau as per data seluruh dunia, dan juga Indonesia juga begitu. Dan dipersiapkan ke depannya itu, katakan misalnya kayak pemilu atau misalnya nanti pilkada segala macam, itu 2024 ke atas itu udah mereka semua nih yang main nih. Gitu. Jadi kalau menurut saya antusiasmenya tinggi, banyak banget. Memang lagi gila nih sekarang ini semuanya gitu. Kalau gila banget kalau sekarang itu. Kalau kita lihat dari internet ataupun dari beberapa kali event kita bikin seminar, nggak peduli itu berbayar atau enggak, antusiasme mereka untuk berusaha mengetahui apa yang terjadi dengan dinamika interaksi sekarang itu terjadi gitu. Dan mereka kan sekarang lagi gila-gila kolaborasi kan. Betul. Mungkin zaman saya dulu itu persaingan. Ada sekarang kelas kolaborasi. unggulan, ya kan. Kerja juga begitu, tender tuh mana yang paling bagus. Sekarang udah banyak perusahaan government enterprise sudah tidak mengenal kata tender lagi, Justin. Itu udah
dia punya apa, dia punya apa, dia punya apa, dijahit, dikolaborasikan. Even our government berusaha untuk adaptif dengan cara bermain yang sekarang. Gitu kira-kira. Oke. Berarti kata kunci nih dari tunjukkan cahaya versi Bung apa? Ya, mungkin 3 atau 4 kata kunci lah. Tunjukkan cahaya. Mungkin harus banyak belajar atau gimana? Kalau menurut saya sih banyak belajar harus ya gitu. Harus. Itu nggak perlu di stating lah ya. Ya, betul. Kita juga kalau ngomong kayak gini kan pasti belajar Ya, juga. betul. Tapi kalau saya mungkin nggak mau banyak sampai berapa kalimat atau berapa kata. Mungkin semakin tinggi niatan kita untuk melakukan kolaborasi, walaupun ada kolaborasi yang negatif ya. Kayak misalnya dulu perang kan Nazi itu kan berkolaborasi dengan beberapa negara untuk menghancurkan Jews misalnya. Betul. Itu ada juga kolaborasi yang negatif gitu. Betul. Tapi yang kita maksudnya adalah kolaborasi yang positif. Semakin banyak kita melakukan kolaborasi positif, saya rasa itu terang itu makin terbuka. Oke. Data itu makin terbuka. Semakin kolaboratif kita yang positif tadi itu, maka data akan semakin banyak, maka mata kita akan semakin open wide. Betul. Kalau ketika mata kita semakin open wide, data terbuka depan mata kita, menurut saya ini adalah terang. Terang sekarang itu data. Jadi bukan yang tiba-tiba dari langit turun cahaya. Udah gitu. beda. Udah beda. Sekarang yang terang itu adalah data. Tapi data itu juga harus dijahit, harus menjadi wisdom. Oke. Gitu. Siap. Berarti Gitu, memang sumber daya anak muda ini harus benar-benar digenjot. Iya. Biar bisa membaca itu semua. Tapi kayak panas di sini, kita masuk aja ya. Silakan Bung duluan. Ayo. Tapi basically Indonesia ini menurut saya tuh lagi darurat nih, Justin. Kita tuh kalau data yang ada di kita nih, kita analisis nih ya, growth sampah kita 6% Justin. Tingkat kebakaran hutan memang menurun. Bahkan tergolong rendah sekarang. Tapi pemanfaatan fosil energi yang mengakibatkan emisi karbon kita tinggi sekarang. Kita dari 15 negara penghasil emisi karbon dunia, kita masih urutan 14. Silent night,
Kepada saudari-saudaraku umat Kristiani yang terkasih, dengan penuh syukur saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Umat Kristiani di Indonesia diajak untuk merenungkan satu tema yang sangat menarik, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Dengan tema itu kita diajak pertama-tama untuk bersyukur, karena rahmat persaudaraan yang sudah terbukti, terwujud di dalam sejarah bangsa kita. Sangat jelas di dalam usaha seluruh bangsa kita untuk menghadapi wabah pandemi 19 ini. Yang kedua, kita diundang untuk terus merawat dan mengembangkan persaudaraan dengan inspirasi cinta kasih Kristus, agar kita semakin cepat dapat keluar dari segala macam akibat yang tidak baik dari wabah COVID-19 ini. Tetapi, lebih daripada itu, merayakan Natal tidak boleh berhenti pada masa Natal saja. Natal ini mesti melahirkan gerakan-gerakan yang menumbuhkan, merawat, dan mengembangkan persaudaraan. Hal itu sangat penting untuk bangsa kita yang begitu plural, yang begitu beragam. Membuat gerakan dengan inspirasi cinta kasih Kristus di masa Natal ini akan sangat berarti dan bermakna bagi bangsa kita. Dan gerakan-gerakan itu antara lain dapat dirumuskan dengan judul-judul ini: Gerakan merawat dan mengembangkan semangat cinta tanah air, gerakan untuk merawat dan mengembangkan kepedulian yang adalah watak bangsa kita. Sekali lagi kepada umat Kristiani saya ucapkan selamat Hari Raya Natal. Kepada semua saya ucapkan selamat menyambut tahun baru. Salam sehat, berlimpah berkat. Terima kasih. Wah, keren banget nih gerejanya. Ya kayaknya ini udah tua sekali ya. Udah tua sekali. Bung udah pernah kesini sebelumnya? Actually never. Never. Ini baru yang pertama kali Sama kesini. dong ya. Cuma saya pernah baca gereja ini dari tahun 1724 kalau nggak salah ya. Iya, betul. Luar biasa. Benar-benar peninggalan yang harus dijaga juga ya Bung ya. Iya. Oh, bahkan ininya juga masih juga. perak. Betul. Perak zaman. Betul. Ini nggak mungkin kita dapat di tempat lain juga ini. Mungkin. Tapi papa saya masih punya yang begini. Masih punya? Iya, almarhum papa masih ngewarisin ini ke kami. Harus dijaga berarti. Iya, Bung, fenomena saat ini kan kita tahu ya bahwa banyak sekali anak muda itu yang makna Natalnya itu sudah bergeser. Bagaimana Bung memaknai Natal atau menghidupi Natal yang bukan cuman seremonialnya aja gitu? Ya, apa namanya? Sebenarnya kalau Justin tahu dulu kan gereja itu terkenal sama diakonia ya. Ya, diakonia, terus habis itu sebenarnya kan banyak doktrin-doktrin gereja itu, atau misalnya agama yang lain atau kepercayaan yang lain juga banyak doktrin-doktrin yang similar itu diadop untuk gerakan-gerakan social movement. Betul. Gitu. Jadi kalau menurut saya itu adalah yang bisa kita serap dari gereja yang yang berindikasi atas Natal dan segala macamnya itu sebenarnya itu lebih ke movement. Ya, jadi harus sering sebenarnya kita itu menginfluence anak muda Kristen untuk bergerak, untuk melakukan move, gitu. Karena banyak banget problem kita kan. Apalagi sekarang digital, orang kayak yang tadi kita bahas sebelumnya itu merasa kalau udah ngeklik itu sudah melakukan sesuatu, gitu. Memang ada yang bikin platform seperti itu. Misalnya ada yang kena masalah, dimasukin ke platform, jadi makin banyak dukungan dari segi klik, itu maka suaranya akan semakin didengar. It's true actually. Tapi kadang-kadang nggak cukup sampai di situ. Harus sampai action sama movement. Nah mungkin di sini letaknya kita, mungkin yang main di grassroots, sama teman-teman yang main di daerah, di ranah rohani dan segala macam, bisa sinkron, agar gereja juga menginfluence anak mudanya itu untuk bergerak gitu. Do something, buka pintu, lihat di luar gitu. Memangnya menurut Bung sejauh ini gereja gimana?
Apakah sudah merangkul anak muda? I think pasti semua pasti punya problemnya masing-masing. Kita nggak boleh munafik bilang gereja juga punya masalah. Betul. Gitu, pasti punya masalah. Apalagi berkaitan sama anak muda. Dulu saya ingat banget tahun-tahun nggak enak ya gitu kan. Waktu papa saya almarhum cerita itu, indoktrinasi gereja itu berkaitan sama tegak lurus ya. Apa namanya itu, keluarga itu, papa itu, ayah itu harus menjadi imam harus menjadi orang yang menjadi dipanutin segala macam. Sehingga ternyata tapi diimplikasinya anak-anak zaman dulu takut sama bapaknya. Gitu. Iya. Sekarang, wah boro-boro anak muda takut sama orang tuanya. Benar. Lebih takut pacarnya malah. Lebih takut pacarnya malah gitu. Tapi bukan mengeneralisir, tidak. Tapi problem-problem itu harus adaptif juga. Jadi ketika gereja semakin adaptif, saya rasa pemudanya juga akan semakin semakin mudah untuk melakukan gerakan. Tapi sejauh ini sepertinya memang gereja sudah lama sekali ya membuka diri merangkul anak-anak muda melalui kegiatan-kegiatan di gereja. Kalau Bung sendiri gimana? Apakah sering kegiatan di gereja juga? Ya actually saya besar di lingkungan gereja, tapi setelah saya kuliah itu saya lebih banyak kerjaannya itu atau yang berkaitan dengan social movement itu lebih ke humanitarian. Humanitarian itu terkesan lebih apa namanya, dalam tanda kutip lebih agnostik. Tapi bukan agnostik definisinya ya. Tapi agnostik dalam artian kita tidak mengkubu kepada satu tertentu, tapi kita lebih ke humanitarian segala macam. Karena kita rasa apa namanya itu doktrin-doktrin yang baik ini harusnya bisa dipadukan untuk bikin sebuah gerakan apa namanya itu yang benar. Maksud saya begini, Justin, apa namanya? Sebenarnya yang penting itu fondasi. Ya. Gitu. Kalau kita sudah punya fondasi yang kuat, kita dilempar segimanapun, angin sekejang apapun, saya rasa itu, I think pasti akan apa namanya, garam terangnya terasa lah. Udah kokoh karena fondasinya udah kuat. Gitu. Mudah-mudahan ya. Walaupun kita tahu godaannya banyak banget nih. Betul. Berarti Bung sejauh ini kalau pas hari Natal atau Tahun Baru tuh gimana? Seremonialnya gimana perayaannya? Ya paling ya ketemu keluarga ya gitu. Ke gereja juga, jangan lupa loh ya, ke gereja. Ya gitu. Ya paling as normal people lah gitu. Oke. Kita bukan yang kayak tiba-tiba gara-gara kita humanitarian pas Natal kita jadi jadi bikin demo gitu kan tentang itu sih sadis kayaknya ya. Just normal people. Ya. Saya sempat baca backgroundnya Bung, dan Bung sepertinya concern juga ke lingkungan, terus energi juga kalau nggak salah ya. Sebenarnya itu kami pengen tahu apakah itu memang dari kecil sudah tertarik ke sana atau gimana? Ya sebenarnya dari teoritik ya. Apa namanya itu kiblat kita terhadap ilmu pengetahuan kan kita sama-sama tahu ya. Ada Timur Tengah, ada Israel, ada banyak kiblat, Europe, segala Mesopotamia segala macam gitu. Nah ternyata ketika kita tili-tili, kayak misalnya energi nih, pemanfaatan energi itu ternyata sudah dari zaman dulu kan. Bahkan kalau di Bible itu ada satu raja di Alkitab itu yang sudah pakai prinsip energi terbarukan. Siapa nama rajanya? Raja Hizkia. Oh, dia adalah raja yang bikin terowongan air untuk bikin penumbuk padi. Dulu kan nggak ada listrik kan, tapi energi untuk merubah energi menjadi energi gerak, apa namanya, energi potensial menjadi energi gerak. Nah, energi gerak itu menumbuk padi, dan itu terjadi di sepanjang pengairan di Yerusalem. Itu Raja Hizkia. Udah lama berarti ya? Itu civil engineer sama kayak saya tuh. Oke. Kagum banget. Untung namanya nggak sama ya. Untung satu Hizkia, satu Hakop. Tapi maksud saya adalah apa namanya, banyak yang secara teoritik kita sudah pelajari, secara keilmuan kita pelajari, itu harusnya bisa diterapkan. Nah, balik ke pertanyaan Justin tadi tuh, kenapa saya tertarik? Karena menurut saya kayak sekarang itu isunya kan lagi ngetren nih, Justin. SDGs, Sustainability Development Goals. Bapak Presiden kita dari mulai pertama dia mimpin periode pertama udah langsung menandatangani Paris Agreement. Tiba-tiba di G20 juga berulang kali ngomongin tentang environment. Karena seramnya nanti beberapa tahun ke depan itu bumi semakin panas, what happened with the world? Gitu. Betul, karena bumi lagi krisis memang saat ini. Krisis dan segala macamnya. Terus habis itu yang baru-baru ini apa namanya itu kita jargonkan tentang SDGs dan segala macamnya. Bahkan nanti yang di conference G20 yang di Bali rencananya itu juga bakal ngomongin hal yang sama. Tapi basically Indonesia ini menurut saya itu lagi darurat nih, Justin. Kita tuh
kalau data yang ada di kita nih, kita analisisnya, growth sampah kita 6% ya sih. Tingkat kebakaran hutan memang menurun. Bahkan tergolong rendah sekarang. Tapi pemanfaatan fosil energi yang mengakibatkan emisi karbon kita tinggi sekarang. Kita dari 15 negara penghasil emisi karbon dunia, kita masih urutan 14. You can check it. You can check it everywhere, di website, di mana, di internet segala macam. Ada jurnalnya juga gitu. Ya, saya cuma melihat dari ini semuanya. Ada para ahli yang bikin. Kita sudah di level itu sekarang itu. Growth sampah 6%, jumlah penduduknya tinggi, emisi karbonnya tinggi. Jadi sebenarnya kayak isu energi terbarukan, reboisasi, terus habis itu pemanfaatan penduduk di area-area tertentu, jadi penyebarannya rata dan segala macamnya. Bikin prinsip UMKM yang deliverynya itu ke environment, pemanfaatan perempuan, segala macam. Itu isunya yang linkage satu sama lain untuk bikin welfare ya. Semuanya semakin welfare, jadi ada balance it-nya gitu. Jadi sebenarnya isu-isu lingkungan ini itu sebenarnya membalance apa yang sudah kita lakukan untuk mengotori alam. Betul, gitu. Betul sekali. Karena sekarang Justin lah, coba kita fair to say lah. Kalau ada ilmuwan bilang nih, atau para ekonom bilang, apa namanya itu, Indonesia nanti ketergantungan sama batu bara, ketergantungan sama diesel sampai bakal punah, bakal habis. Dari dulu nggak habis-habis, ya kan? Artinya kita udah sama-sama tahu itu adalah buffer kebutuhan, buffer sumber daya alam kita. Itu akan kita pergunakan sampai 50 sampai 100 tahun ke depan. Tapi itu perlu diimbangin dengan sesuatu yang bisa mengembalikan apa namanya itu entity alamnya. Tapi sejauh ini yang Bung lihat, apakah anak muda sudah banyak yang care atau peduli dengan isu-isu lingkungan ini? Saya lihat dari startup aja, Justin. Sekarang startup energi terbarukan sama startup lingkungan, pemungutan sampah segala macam, plastik, bla bla. Saya hitung itu udah ada 100 anak muda. Anak muda, startup kan. Dia bikin solar panel sendiri, dia tinggal ngambil barang, dia rakit sendiri, dia bikin sistemnya. Ada yang bikin baterai kecil-kecilan gitu. Ada yang apa namanya riset, walaupun masih tergolong riset dan butuh pendanaan. Tapi they move gitu. Terus sampah, mereka sudah mulai melangkah, jangan lagi di TPA, tempat penampungan akhir, tapi udah dari mulai rumah tangga. Caranya gimana dibikin pakai gaya-gaya internet gitu, gaya-gaya apa namanya digital. Jadi buang sampah gitu, misalnya kita ada plastik ini mau kita buang, dikasih barcode. Luar biasa ya. Kita buang sampahnya, kita otomatis dapat duit. Jadi gerakan kita untuk membuang sampah itu dihargai langsung pakai rupiah. Udah ada startupnya, Justin. Luar biasa. Anak muda, umurnya masih 20-28. Berarti ini perlu diapresiasi ya, banyak anak muda yang memang sudah care dengan isu lingkungan. Banyak banget. Termasuk Bung sendiri. Iya, ya. Saya bangga loh Bung bisa. Mudah-mudahan ya. Kita juga sebenarnya lagi trying satu platform. Baru kita lagi bikin kolaborasi sama beberapa gitu yang berkaitan sama energi terbarukan, sama apa namanya itu, sama telekomunikasi. Itu di dalam semuanya juga anak muda. Anak muda, teman-teman, geng-geng kita segala macam, kita kumpulin, kita collaborate segala macam. Itu kita lagi berencana itu mau bikin carbon footprint. Carbon footprint. Iya, jadi Justin misalnya terbang ke Amerika besok misalnya kan. Amin. Misalnya terbang ke Amerika, Justin masukin ke kalkulator kita bisa keluar tuh berapa karbon yang dikeluarkan oleh Justin. Nanti di-convert ke rupiah, kasih ke gue. Tapi gue bukan saya masukin ke kantong, bukan. Saya arahkan uangnya itu untuk melakukan tindakan investasi ke yang bersifat lingkungan, terumbu karang, konservasi lahan gambut, renewable energy, reboisasi, pencegahan kebakaran hutan, pemanfaatan perempuan, UMKM, gitu, peningkatan etos kerja desa segala macam. Kita ngarahinnya ke situ yang sifatnya itu bisa delivery ke SDGs tadi ya, Sustainability Development Goals tadi. Luar biasa gitu. Bung ya. Terus sejauh ini pergerakannya Bung ini apakah sudah bergeser ke daerah-daerah se-Indonesia enggak? Mungkin ke arah timur? Ya, beberapa kali kita sudah ada ya. Ada satu apa namanya itu, ada yang sifatnya project, ada yang sifatnya itu apa namanya itu kita lebih social movement. Ada yang karena sesuatu terjadi di sana, misalnya bencana alam, gitu. Kayak misalnya salah satu yayasan yang kita sering tektokan, kolaborasi segala macam. Setiap ada bencana kita langsung mengirimkan. Dan uniknya, ini juga, Justin, setiap bencana sebenarnya ada dua yang diperlukan. Paling primer, energi
sama komunikasi. Itu pasti. Energi dan komunikasi. Jadi kita udah bikin SOP nih. Setiap terjadi bencana nih, saya evakuasi pasti ya, evakuasi pasti. Dua ini yang pertama, bagaimana energinya, bagaimana source of energy, bagaimana source of komunikasinya. Karena bencana kan harus cepat informasi dan komunikasinya. Jadi sekarang kita udah bikin di highlight pertama itu untuk yang begitu setiap kita datang ke daerah walaupun timur segala macam, yang pertama kita lihat source of energy sama telekomunikasi. Ini sangat membantu pemerintah juga ya. Nah, supposed to. Tapi betul. kayaknya di beberapa program pemerintah udah banyak banget kok masuk kok. Pemerintah juga sangat open kok. Yang begitu-begitu ya. Walaupun mungkin secara regulasi kadang-kadang kita kesel gitu, masih ada yang lambat lah apa. Betul, masih macam. Lemah ya. Kan private kan kadang-kadang kan hantam kroma aja kan gitu. Kayak kita kan anak-anak muda, yayasan segala macam baru bikin perusahaan, hantam aja dulu, bikin produk aja dulu, demand-nya udah ada kok gitu. Masukin aja dulu ke Instagram, masukin aja dulu ke betul. Pemerintah mana boleh kayak gitu. Betul. Anggarannya dari mana? Sumber uangnya dari mana? Ngomongin pemerintah kayaknya aku jadi takut juga gitu loh. Tapi enggak kok. Ini menurut saya itu harus diakui secara harus dielaborate dengan benar. Memang harus kolaborasi juga. Apa yang kurang dari pemerintah, kita anak muda juga harus masuk dan mengisi gitu. Correct. Dan kembali lagi soal Natal ya Bung ya. Bagaimana Bung melihat anak muda saat ini di 10 atau 20 tahun ke depan? Atau misalnya melihat Bung sendiri deh masih muda ini, untuk 10-20 tahun ke depan seperti apa sih? Justru sebenarnya itu pertanyaan buat kita dua ya. Kita berdua ya. Harusnya kita sambil ngopi-ngopi nanti. Habis ini deh kayaknya bisa deh. Sesi curhat lah ya. Sesi curhat. Tapi basically cara saya melihat orang-orang yang selingkungan dengan saya atau katakan klaster usia ya, klaster usia yang sama, baik itu di Indonesia ataupun overseas segala macam, sama ngelihat yang muda sekarang itu, ya saya selalu menganalogikan semua orang akan menoreh sejarah di zamannya, gitu. Jadi saya nggak bisa memastikan anak-anak yang 10 tahun di bawah saya akan do something worse than me or better than me, atau just so-so lah gitu. Saya nggak bisa memastikan, tapi yang saya bisa pastikan di zaman sekarang dengan adanya mereka sama ada sesepuh itu, kita bisa sama-sama menggoretkan sejarah gitu. Ya saya rasa banyak orang yang berpikir seperti itu kan. Apalagi anak-anak muda sekarang itu haus banget untuk bikin apa namanya itu, pokoknya gue pengen terkenal nih. Ya betul. Gue pengen kayak gini, sehingga ada juga yang negatif gitu kan. Tapi ya whatsoever, itulah dinamika bersosial kan. Betul. Gitu. Jadi kalau bicara soal 10 tahun atau 20 tahun ke depan, mungkin saya langsung ke soal Bungnya sendiri ya. Bung melihat 10 atau 20 tahun ke depan Bung seperti apa? Atau mungkin ada hal-hal yang ingin dicapai di tahun 10 tahun ke depan itu apa? Ya. Yang mungkin belum tercapai saat ini ya? Ya, kalau saya karena saya penggiat energi terbarukan, telekomunikasi desa, baru environment juga, isu lingkungan kayak misalnya sampah dan lain-lain, karbon. Saya berharap 10 tahun ke depan hal-hal seperti ini kalau boleh kita bikin standar KPI-nya. Kalau bisa 10 tahun ke depan hal-hal yang bersifat ini itu udah bisa ditumbuh kembangkan dengan lebih masif daripada sekarang. Banyak problemnya itu nggak cuman karena regulasinya, nggak cuman karena duit ya. Karena ini kan sifatnya investasi nih. Kadang-kadang orang kan ngelihat semua ini kan ya tergantung duitnya dari mana gitu. Anggarannya ada nggak? Ada bantuan dari luar nggak gitu? Capek lagi bikin proposnya, capek lagi bikin rapat dengan DPR-nya, rapat dengan pemangku jabatan dan segala macamnya. Tapi saya rasa ketika kita elaborate dengan baik, kita berharap itu 10 tahun dari sekarang, kalau sekarang itu pemanfaatannya cuma 50-60%, kita harus bisa 10 tahun lagi harus sampai 90%. 90%. Gitu. Jadi bukan menghancurkan satu bisnis yang lain, kayak misalnya banyak yang bilang kan kalau kita ngomongin energi terbarukan nanti yang fosil gimana? Demand kan bertumbuh. Kayak tumpang tindih gitu ya, Bung. Ya, tapi kan demand bertumbuh. Kalau kita lihat satu negara yang betul-betul udah balance dia kayak Norway, ya balance saja kok. Pemanfaatan energi terbarukan ini tidak mematikan wilayah usaha lain. Gas dipakai untuk apa? Mereka jelas gitu. Diesel mereka pakai, ada juga mereka pakai diesel, mereka pakai dan itu tidak mematikan. Dan kalau di luar negeri kalau saya lihat justru yang mendukung gerakan SDGs banyak oil and gas company kok. Iya, 70-80% perusahaan-perusahaan besar yang oil and gas ini mendukung SDGs. Kenapa? Karena mereka perlu.
Kalau di Indonesia sendiri gimana? Berarti dukungannya masih kurang ya di sini? Ya, kalau menurut saya itu harus dikampanyekan, harus diinfluence. Misalnya ada tambang batu bara, mereka juga harus kita minta juga, atau kita influence pemerintah, Pak, ajak mereka berinvestasi dong untuk sustainability environment, environment yang berkelanjutan, lingkungan yang berkelanjutan. Karena di luar negeri begitu, perusahaan-perusahaan besar oil and gas itu, mereka bikin gerakan atau investasi di sustainability environment, tahu nggak kenapa? Biar balance. Karena mereka tahu juga kalau nanti ini mati, gue nggak punya pasar lagi. Itu kunci utamanya sih. Iya dong. Akhirnya dia membuka, ya gue buka deh kerannya 20% nih, investasi ke arah sustainability development nih, biar bisa nanti balance. Jadi antara pelaku yang fosil, baru pelaku yang energi terbarukan, environment, itu jadi saling berkaitan gitu, saling mendukung satu sama lain. Karena kita memang nggak akan mungkin beralih juga secara serta-merta dengan dari fosil energi kan. Ini ntar lagi nuklir katanya. Terus ada nano energi katanya lagi dikembangin. Tesla katanya mau udah bisa nyimpan benda sekecil ini, bisa menyimpan kekuatan berapa sampai 5.000 watt katanya. 5.000 megawatt. Itu gimana coba? Cuman baterai sekecil sebesar tangan itu bisa berapa puluh megawatt, katanya bakal ada teknologi yang seperti itu. Gila kan? Luar biasa. Gitu. Kalau ada yang kayak gitu, bukan cuman fosil energi yang ketakutan, orang-orang pemain energi terbarukan juga takut. Betul, Bung. Berarti masalah saat ini di negara kita cuman masalah regulasi, terus dukungan juga dari perusahaan-perusahaan besar maupun dari government juga. Itu aja. Sama mungkin satu lagi, kenapa saya bilang influencing society itu perlu. Karena banyak masyarakat yang nggak sadar. Gitu. Jadi kayak misalnya kita waktu itu sempat susah banget mengkampanyekan tentang pemanfaatan solar panel di rumah-rumah sendiri. Itu susah banget kita. Nggak usah jauh-jauh lah. Justin dari mulai TK sampai sekarang, sampai SMA, pasti ada di mata pelajaran kita, pasti ada disuruh untuk membuang sampah pada tempatnya. Iya, betul. Sampai sekarang susah kan? Betul. Iya, itu kenapa terjadi? Kalau menurut saya itu perlu di-influence terus-menerus, perlu dikasih terus-menerus, harus diikat dengan regulasi, dan regulasi itu mengikat untuk masyarakat sekitarnya itu do the same. Perlakuannya sama, dendanya sama, sanksi hukumnya sama. Gitu. Tapi kalau beda-beda kan ini kacau juga. Betul. Dan semoga harapan ini bisa tercapai, apalagi kita ngobrolnya depan altar ini. Iya, depan altar. Jadi semoga 10 tahun ke depan harapannya Bung ini bisa tercapai. Kalau bisa sih lebih cepat juga, jangan menunggu 10 tahun itu ya. Ya, Bung, terakhir nih dari saya, mungkin Bung punya pesan-pesan inspiratif untuk anak-anak muda di luar sana, biar terutama dalam merayakan Natal ini harus seperti apa, bukan cuma seremonial doang. Silakan, mungkin langsung ke kamera. Ya, buat saya pribadi, kepada teman-teman muda ya, pada teman-teman anak muda itu adalah sumbu yang harus dibakar ya. Jadi Natal itu kan menurut saya itu identik dengan cahaya, terang. Nah, seperti yang kita tadi bahas ya, terang itu sekarang identiknya itu bukan cahaya yang turun dari langit lagi, tapi data yang dibuka seluas-luasnya, kesempatan yang terbuka seluas-luasnya, atau informasi yang terbuka seluas-luasnya. Nah, menurut saya kehebatan kita sekarang itu adalah kita sudah berada di era, anak muda sekarang sudah berada di era yang menjahit ini semua, berusaha menjahit ini semua untuk menjadi sebuah wisdom atau kebijakan, kebijaksanaan dan lain-lain yang bisa berpengaruh terhadap cara kita hidup dan cara kita memandang sebuah masalah. Dan itu menurut saya itu diperlukan kolaborasi yang intens. Nah, semangat itu yang harusnya ada di Natal, semangat itu yang harusnya ada di anak muda sekarang. Saya rasa itu aja mungkin. Oke, terima kasih banyak Bung, sekali lagi sudah berkenan hadir sama kami di sini, ngobrol bersama kami di sini, berbagi ilmu atau pengalaman dari Bung, dan semoga ini bisa menginspirasi anak-anak muda di luar sana. Sehat selalu Bung, sehat selalu. Baik, Sobat BKN sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara, dan semoga obrolan tadi bisa memberikan inspirasi untuk kita semua anak-anak muda agar bisa berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, terus menjadi agent of change, dan juga jangan lupa untuk merayakan Natal dan memaknai sedalam mungkin sesuai dengan iman yang kita imani. Nantikan kami di talk show milenial inspiratif selanjutnya hanya di YouTube channel BKN PDI Perjuangan. Saya Justin Sila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasruddin Umar mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada segenap teman-teman kita yang berkecimpung di dalam Badan Kebudayaan Nasional Pusat BKN Partai PDI Perjuangan. Semoga kita semuanya mendapatkan berkah dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Dan sebagai warga bangsa Indonesia, mari kita berdoa bersama melalui event-event yang sangat penting agar bangsa kita ini menjadi bangsa yang diperhitungkan dalam dan di luar negeri. Bangsa yang mampu keluar cepat daripada berbagai macam persoalan yang dihadapi. Bangsa yang mampu mencari jalan keluar terhadap berbagai macam problem yang dihadapi. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dan berkah dalam kehidupan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.